Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008VM. Mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MMJ 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai manajemen keuangan internasional. Sebelum kita membahas mengenai manajemen keuangan internasional, adapun konsepnya, konsep manajemen keuangan internasional menekankan bahasan pada aktivitas perusahaan multinasional corporation atau MNC, yaitu perusahaan yang memiliki anak-anak perusahaan, cabang-cabang, dan afiliasi yang berlokasi di negara-negara lain, menurut Eijkman DKK 2010 banding 2. Selanjutnya latar belakang mengenai ekspansi ke luar negeri. Mendirikan anak-anak perusahaan, cabang-cabang, dan atau afiliasi perusahaan di luar negeri untuk berekspansi ke negara-negara lain adalah dengan alasan 1. Mencari pasar baru, memproduksi dan menjualnya di pasar luar negeri. Lalu 2. Mencari suplai bahan baku baru, mengompletasi bahan-bahan yang dapat dijumpai di negara lain. Yang ketiga, meminimumkan biaya-biaya cost minimize, mencari dan berinvestasi pada fasilitas-fasilitas produksi luar negeri yang biayanya lebih rendah. Lalu terakhir, ada memperoleh teknologi baru, ekspansi produksi, kendala dan rintangan-rintangan politik dan regulasi, serta mengurangi risiko dengan diversifikasi. Selanjutnya, multinational corporation atau MNC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis internasional. Awalnya kegiatan ekspor-impor, lalu selanjutnya menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk anak perusahaan. Contohnya, Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, serta Samsung. Adapun tujuan dari MNC, yaitu pasar Anglo-Amerika, memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional harus mengikuti model maksimasi kekayaan pemegang saham, dan secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah berusaha keras memaksimalkan pengembalian pemegang saham sebagaimana diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat risiko tertentu, dan sebaliknya meminimumkan risiko pemegang saham untuk tingkat pengembalian tertentu. Selanjutnya ada kendala MNC. Pada saat para manajer perusahaan multinasional berupaya memaksimumkan nilai perusahaan, mereka dihadapi oleh kendala-kendala yang dapat diklasifikasi ke dalam kendala lingkungan, regulasi, dan etika. Pertama, kendala lingkungan. Tiap negara memiliki karakteristik lingkungannya sendiri yang unik. Sejumlah negara mungkin mengenakan lebih banyak restriksi atas anak perusahaan yang induknya lebih banyak berbaris di luar negeri. Izin usaha, ketentuan-ketentuan mengenai pembuangan limbah produksi, dan perangkat-perangkat pengendali polusi adalah sejumlah contoh kendala yang memaksa anak perusahaan mengeluarkan biaya tambahan. Kedua yaitu kendala regulasi. Tiap negara juga memiliki karakteristik regulasi yang unik menyangkut pajak, aturan-aturan konversi valuta, pengembalian laba, dan regulasi-regulasi lain yang dapat mempengaruhi arus kas anak perusahaan. Karena regulasi-regulasi ini dapat mempengaruhi arus kas, regulasi ini harus dipertimbangkan oleh para manajer keuangan pada saat merancang kebijakan. Selain itu, perubahan dalam regulasi-regulasi ini juga meminta revisi atas kebijakan-kebijakan keuangan yang ada. Jadi, para manajer keuangan tidak hanya harus mengenal kendala-kendala regulasi yang ada dalam suatu negara, namun juga harus memonitor perubahan-perubahan yang mungkin muncul sepanjang waktu. Kendala etika. Suatu praktek bisnis yang dianggap tidak etis pada suatu negara dapat dianggap etis pada negara lain. Tentang etika bisnis ini, tidak ada standar etika bisnis yang seragam dan berlaku bagi semua negara. Masing-masing negara mempunyai etika bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat mengenal praktek-praktek bisnis umum yang terjadi di sejumlah negara berkembang yang dinyatakan ilegal di Amerika Serikat.
Suap-suap yang diberikan kepada pemerintah dalam rangka mendapatkan perlakuan pajak khusus atau perlakuan-perlakuan istimewa lain adalah sebuah contoh. Perusahaan multinasional dengan demikian menghadapi dilema. Jika mereka tidak ikut serta dalam praktik semacam ini, mereka mungkin akan kehilangan daya saing. Tetapi jika mereka ikut serta, mereka akan mendapatkan reputasi yang buruk di negara-negara yang tidak menyetujui praktek-praktek semacam itu. Next, metode bisnis internasional. Ada perdagangan internasional, lisensi, waralaba, joint venture atau usaha patungan. Lalu ada akuisisi perusahaan asing yang ada, dan yang terakhir itu pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Selanjutnya, metode bisnis internasional pengertiannya dari lisensi. Lisensi merupakan suatu kesepakatan di mana perusahaan lokal di sebuah negara memproduksi barang-barang sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan pemberi lisensi. Setelah barang terjual, perusahaan lokal mengambil sebagian laba. Sebagian contoh, sebuah produsen minuman ringan meminjamkan formula dan merek dagangnya ke sebuah perusahaan asing, agar perusahaan asing tersebut dapat memproduksi dan menjual minuman ringan yang dimaksud di negara lain. Produsen minuman ringan tersebut akan menerima fee atau sebagian laba perusahaan asing tersebut. Selanjutnya ada usaha patungan. Joint venture merupakan suatu usaha yang dimiliki dan diproseskan secara bersama oleh dua perusahaan atau lebih yang saling berbagi tanggung jawab dan laba. Sebagian besar usaha patungan memungkinkan dua perusahaan mengaplikasikan keunggulan komparatif mereka masing-masing ke dalam suatu proyek tertentu. Kemungkinan menghindari rintangan-rintangan investasi, lebih sedikit ekspor atau country risk, namun memiliki potensial loss terhadap kontrol atas intellectual property. Sebagai contoh, Kellogg Corp and Fujitsu Jepang terlibat dalam usaha patungan yang memungkinkan Kellogg memasuki pasar Jepang dan memungkinkan Fuji memasuki bisnis fotokopi. Lalu ada franchising atau waralaba, merupakan kesepakatan di mana sebuah perusahaan menyediakan strategi penjualan atau pelayanan tertentu, bantuan dan mungkin juga investasi awal kepada franchise. Perusahaan yang diberi franchise dengan imbalan fee secara periodik, sebagai contoh McDonald's, Pizza Hut, KFC, dan lain-lain, memiliki waralaba-waralaba yang dimiliki dan dikelola oleh penduduk lokal di banyak negara. Next, ada akuisisi perusahaan asing yang ada. Perusahaan-perusahaan sering mengakuisisi perusahaan lain di luar negeri sebagai salah satu cara untuk memasuki penetrasi pasar luar negeri. Akuisisi memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan bisnis luar negeri secara penuh dan mendapatkan pangsa pasar dalam jumlah besar secara cepat. Next, yang terakhir, pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Perusahaan-perusahaan dapat juga melakukan penetrasi pasar luar negeri dengan cara mendirikan operasi-operasi baru di luar negeri untuk memproduksi dan menjual produk-produknya, seperti halnya akuisisi. Metode ini memerlukan investasi yang cukup besar. Pembentukan subsidiari baru lebih disukai ketimbang akuisisi karena operasi-operasi anak perusahaan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Selain itu, jumlah investasi yang dibutuhkan lebih kecil dari biaya akuisisi. Namun, perusahaan tidak akan memperoleh rewards apapun dari investasi tersebut sampai subsidiari beroperasi dan memiliki basis pelanggan. Next, risiko internasional. Risiko internasional ini dibagi menjadi 3, yang dimana pertama, risiko fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar dapat juga mempengaruhi permintaan luar negeri terhadap produk perusahaan pada saat nilai tukar valuta negara asal menguat. Produk-produk yang didenominasi dalam valuta tersebut menjadi lebih mahal bagi pelanggan-pelanggan luar negeri, yang bisa menyebabkan menurunnya permintaan dan selanjutnya penurunan arus kas masuk. Lalu yang kedua, risiko politik. Pada saat perusahaan multinasional membentuk anak perusahaan di negara lain, mereka terbuka terhadap risiko politik, yaitu tindakan-tindakan politik yang diambil oleh pemerintah atau publik setempat yang dapat mempengaruhi arus kas perusahaan. Risiko politik seringkali dipandang sebagai bagian dari risiko negara atau country risk. Sebagai contoh, sebuah pemerintah tamu mungkin mengenakan pajak yang lebih tinggi bagi anak-anak perusahaan dari perusahaan multinasional Amerika Serikat sebagai balasan tindakan pemerintah Amerika Serikat.
Next, yang terakhir itu kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Perusahaan multinasional memasuki pasar asing untuk menjual produk dalam pasar tersebut. Jadi, arus kas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Next, kegiatan ekspor-impor. Tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan interaksi antar negara guna memenuhi kebutuhannya. Kerjasama perdagangan merupakan salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui ekspor dan impor. Next, kita masuk ke definisi ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom, bea cukai baik di negeri asal ataupun negara tujuan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom sebagai pengawas keluar masuknya lalu lintas barang dalam suatu negara. Next, ada manfaat ekspor-impor. Manfaat ekspor memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Sedangkan manfaat impor sendiri, yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, memperoleh teknologi modern, lalu memperoleh bahan baku. Nah, apa aja sih produk ekspor dan impor? Nah, pertama itu ada barang migas atau minyak bumi, dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas. Lalu ada barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan merupakan minyak bumi dan gas. Next, valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan forex exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Lalu tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau forex exchange market. Next, ada kurs falas. Kurs falas valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk transaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Terakhir itu kita menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Perhitungan kurs mengenal istilah sebagai berikut. Kurs beli adalah kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar, bank, money changer membeli valuta asing, dolar, rial, dan sebagainya. Kurs jual adalah perhitungan kurs pada saat pelaku pasar, bank, money changer menjual valuta asing. Lalu untuk kurs tengah, yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli, penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Sekian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.